Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Peta persebaran pohon Dao. Semangat Qin Mu sangat bangkit. Tempat yang ditandai pada peta geografis Taiyi selalu membuatnya bingung. Dia belum pernah menemukan tempat seperti itu di era ke-17, dan dia bahkan berpikir bahwa itu mungkin susunan hutan obelis, jadi dia berencana untuk kembali dan mencarinya lagi. Tidak pernah dia menyangka bahwa pemuda bernama Sang Jun ternyata mengenali peta geografis ini. Peta pohon Dao di kekosongan terakhir zaman ke-16. Qin Mu sedikit terkejut, dan hatinya dipenuhi keraguan. Aku belum kembali ke alam semesta masa lalu, jadi mengapa begitu mudah untuk memberiku peta pohon Dao di zaman ke-16? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Sang Jun berkata, pada zaman ke-16, aku ingin membunuh beberapa praktisi Tao lagi, jadi aku secara khusus mempelajari distribusi langit yang luas. Itulah sebabnya aku mengenali peta ini ketika kau mengeluarkannya. Qin Mu tak dapat menahan diri untuk tidak mengamatinya beberapa kali lagi, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Aku berada di istana leluhur kota Yujing, dan aku telah menghabiskan waktu yang lama dalam kekacauan. Kapan aku pernah melihat seseorang membunuh seorang praktisi Dao dan berkultivasi ke surga ke-36 alam Dao sebelum malapetaka kehancuran tiba? Mereka mencap kekosongan pamungkas dan mengolah buah Dao, akhirnya menghancurkan kekosongan pamungkas. Apakah orang ini adalah kamu? Lihat bab 1504 untuk detailnya. Ekspresi wajah Sang Jun berubah muram, dan dia mengangguk tanpa suara. Qin Mu berkata, kau membunuh zaman ke-16 alam semesta, dan semua makhluk hidup mati karenanya. Hampir semua orang mati secara tidak langsung di tanganmu, jadi tidak heran kemampuanmu begitu kuat. Aura Sang Jun memudar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak ada kehidupan yang tersisa di dalam dirinya, dan dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia akan berubah menjadi Dao. Wanita tua itu terbatuk, katanya, saya mendengar bahwa Tuan Muda ke-7 membunuh orang dan membunuh hati mereka terlebih dahulu. Hari ini, saya melihat bahwa itu benar. Terlepas dari apakah Sang Jun memasuki Dao atau tidak, zaman ke-16 akan hancur. Alasan kehancuran zaman ke-16 bukanlah Sang Jun, tetapi Istana Miluo. Jika tidak ada begitu banyak praktisi Dao dari Istana Miluo yang menyelinap ke zaman ke-16, bagaimana alam semesta ini bisa hancur begitu cepat? Ekspresi Sang Jun sedikit lebih baik, dan auranya juga sedikit pulih. Qin Mu meliriknya, satu-satunya perbedaan adalah apakah zaman ke-16 dihancurkan oleh Istana Miluo atau Sang Jun. Jika dihancurkan oleh Istana Miluo, pembunuhnya adalah Istana Miluo. Jika dibunuh oleh Sang Jun, pembunuhnya adalah Sang Jun. Aura Sang Jun layu sekali lagi, dan itu bahkan lebih tak tertahankan dari sebelumnya. Urat-urat muncul di dahi wanita tua itu, dan rambut putihnya berkibar. Pria tua itu buru-buru menghentikannya dan tersenyum. Tidak heran orang-orang mengatakan bahwa orang yang paling sulit dihadapi di Istana Miluo adalah Tuan Muda ke-7. Ketika kami melihatnya hari ini, kami sudah yakin. Apa sebenarnya yang dicari Tuan Muda ke-7 dari orang bernama Tai itu? Aku berutang budi padanya, dan semua makhluk hidup di zaman ke-17 berutang budi padanya, jadi aku harus membalas kebaikannya. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Qin Mu tidak menyembunyikan apapun, terlalu mudah untuk menghentikan praktisi Dao masa lalu menyelinap untuk melawan invasi Istana Miluo. Meskipun dia adalah orang pertama yang menyelinap di zaman ke-17, bantuan ini harus dibayar kembali. Dia ditekan oleh Istana Miluo dan meninggalkan peta geografis ini. Aku berencana untuk menemukannya dan menyelamatkannya. Saya tidak menyangka Tuan Muda ke-7 adalah orang yang penuh cinta dan kebenaran. Gadis yang dipanggil Yaya itu menunjukkan ekspresi heran, ini berbeda dari Tuan Muda ke-7 yang pernah kudengar. Tuan Muda ke-7 Istana Miluo yang pernah kudengar adalah orang yang melakukan segala macam kejahatan dan juga licik dan kejam. Dia bisa dikatakan memiliki nanah yang mengalir di kepalanya dan luka yang tumbuh di bawah kakinya. Dia telah melakukan segala macam hal buruk. Wajah Qin Mu memerah dan dia tergagap untuk membela diri, ini fitnah. Ini jelas fitnah. Bagi mereka yang mengenal saya, siapa yang tidak tahu bahwa saya baik dan suka menolong? Kepala babi itu terbatuk dan masih diletakkan di atas piring. Tuan Muda ke-7 tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Situasi kita saat ini sudah menjelaskan semuanya. Jika Tuan Muda ke-7 bukan tipe orang dalam legenda, kita tidak akan jatuh begitu menyedihkan. Qin Mu mendengus dan berkata, ini pertama kalinya aku bertemu kalian semua, mengapa aku harus berbohong kepada kalian semua? Tolong beri aku beberapa petunjuk tentang peta distribusi pohon Dao di zaman ke-16. Tuan Sang terdiam dan menatap yang lain.
Orang tua itu terkekeh dan berkata, Tuan Muda Ketujuh berkata bahwa terlalu mudah untuk menyelamatkan orang cacat itu. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Qin Mu tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu aku ingin bertanya kepada kalian semua, kapan kalian semua merasa bisa lolos dari obelis? Semua orang sedikit tertegun dan mulai memikirkannya. Kalian yang melarikan diri dari obelis seharusnya menjadi masalah zaman alam semesta ini, kan? Qin Mu berkata, orang ini adalah Tai Yi. Saat itu, Tai Yi telah menyelinap ke zaman alam semesta ini dan memiliki telur kekacauan, menjadi Tai Yi. Setelah mencapai Dao, dia segera datang ke tanah terlantar ini dan menemukan pintu ini untuk membuka paksa segel Tuan Muda. Pria tua dan wanita tua itu saling berpandangan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Gadis pelayan dan wanita tua itu bingung. Wanita tua itu bertanya, mengapa Tai Yi ini datang untuk menyelamatkan kita? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia datang bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menyelamatkan orang lumpuh di desamu. Kali ini, bahkan Sang Jun dan kepala babi itu pun tercengang. Kepala babi di piring itu mengangkat kaki babi kiri di piring lainnya dan menggaruk surainya. Ia bertanya dengan bingung, orang lumpuh di desa kita itu. Si cacat itu, Qin Mu berkata, tujuan perjalanannya adalah untuk menyelamatkannya. Dia adalah orang pertama yang menyelundupkan dirinya ke zaman alam semesta ini dan juga orang pertama yang mencapai Dao. Dia menghalangi penyelundupan Istana Miluo dan menjadi satu-satunya orang di seluruh alam semesta. Dengan demikian, dia dapat mencapai sesuatu yang belum pernah dia capai sebelumnya. Masalah ini sangat penting, jadi, dia menerobos masuk ke sini dan mendobrak pintu. Sikapnya yang mengesankan tak tertandingi saat dia menarik obelis dan menerobos pengaturan Tuan Muda Tertua, memungkinkan kalian semua melarikan diri dari prasasti batu. Semua orang menatap lelaki tua itu satu persatu. Kepala babi itu berteriak, monster tua, kultivasimu adalah yang tertinggi dan kaulah yang pertama kali terbangun. Kaulah yang membangunkan kami dan membiarkan kami keluar dari lempengan batu itu. Apakah kau berhasil keluar dari lempengan batu itu seperti yang dia katakan? Lelaki tua itu mendesah dan mengangguk pelan, katanya, itu memang sesuatu yang terjadi di awal penciptaan alam semesta ini. Kalian semua tertekan dan telah tertidur. Aku telah terjaga sejak awal penindasan. Aku harus menjaga si lumpuh. Si lumpuh sangatlah penting, tidak ada yang bisa salah. Pada saat ini, aku merasakan keberadaan yang kuat dari era alam semesta ini turun. Sang Jun tiba-tiba bertanya, siapa yang lumpuh? Semua orang melihat ke arah si lumpuh di ruangan itu. Mereka melihat bahwa desa kecil ini hampir rata dengan tanah. Kamar tempat si lumpuh berada juga telah hancur. Si lumpuh masih berbaring di tempat tidur, berjemur di bawah sinar matahari. Pertarungan tadi begitu sengit tetapi dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Secara logika, jika mereka berhadapan dengan makhluk seperti Qin Mu, si cacat itu pasti akan terhempas oleh gempa susulan. Namun, si cacat itu masih terbaring di sana dengan baik-baik saja dan bahkan tidak menggerakkan ujung pakaiannya. Meskipun mereka semua ditekan di sini, hanya lelaki tua dan wanita tua yang tahu identitas si lumpuh. Mereka berdua sangat merahasiakan identitas si lumpuh dan tidak menyebutkan asal-usul si lumpuh. Keduanya memiliki status yang sangat tinggi dan dihormati oleh orang lain. Namun, mereka sangat menghormati si lumpuh, sehingga orang lain di desa juga memberikan perhatian ekstra kepada si lumpuh. Dia adalah, orang tua itu ragu-ragu sejenak dan berkata, dia adalah pencipta Tiandu. Ekspresi kepala babi, wanita, dan gadis pelayan berubah drastis. Tatapan mereka tertuju pada orang lumpuh yang terbaring di ranjang, dan mereka berteriak tanpa sadar, diakah makhluk itu? Sang Jun jelas belum pernah mendengar tentang ibu kota surgawi, dan dia agak bingung. Orang tua itu melanjutkan, sebenarnya, aku dititipkan oleh seseorang untuk ditangkap oleh Tuan Muda Tertua. Hehe, meskipun kemampuan Tuan Muda Tertua tinggi, aku, monster tua, tidak lebih lemah darinya saat itu. Tentu saja, aku ditekan selama beberapa zaman alam semesta, dan sekarang aku jelas jauh lebih rendah darinya. Orang yang dititipkan kepadaku sangat berterima kasih kepadaku. Dia mempercayakan kepadaku, dan aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melakukannya. Dia mempercayakan kepadaku untuk merawat orang lumpuh itu, jadi aku datang ke sini. Wanita tua itu belum pernah mendengarnya menyebutkan masalah ini sebelumnya. Dia berkata dengan heran, monster tua, saat itu, reputasimu sangat terkenal, dan kemampuanmu tinggi. Asal-usulmu kuno, dan aku masih bertanya-tanya mengapa kamu juga ditangkap dan ditekan di sini. Aku tidak pernah berpikir akan ada alasan seperti itu. Siapa yang memiliki wajah sehebat itu untuk benar-benar membuatmu melakukan hal seperti itu?
Orang tua itu tidak ingin membicarakannya lagi, katanya, jangan bicarakan ini lagi. Tahun itu, aku merasakan keberadaan yang kuat menghancurkan segel dan menghancurkan segel tuan muda tertua. Ketika segel itu terlepas, aku lolos dari lempengan batu. Aku merasakan kekuatan orang itu. Itu pasti Tai Yi yang dibicarakan tuan muda ketujuh. Namun, ketika Tai Yi ini berjalan ke hutan lempengan batu, sesuatu yang aneh terjadi. Wajah tuannya penuh kerutan. Dia mengambil pipa shisha dan hendak menghisapnya beberapa kali, tetapi tembakaunya sudah lama terbakar. Orang tua itu mengetuk abu dan mencubit beberapa helai daun pohon untuk dijadikan tembakau, katanya, aura orang itu sangat kuat, tetapi ketika dia mendekati hutan prasasti, auranya tiba-tiba turun tajam. Kecepatan penurunan auranya di luar imajinasiku. Kepala babi di piring itu berkata, hutan prasasti tuan muda tertua bahkan dapat menekan kekuatan sihir dan abijna kita. Tai Yi pasti telah ditekan oleh hutan prasasti. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, kekuatan Tai Yi ini tidak kalah dengan tuan muda tertua, jadi bagaimana dia bisa ditekan sedemikian rupa oleh segel yang ditinggalkan oleh tuan muda tertua? Aku juga bisa merasakan bahwa selain sikapnya yang mengesankan menurun, auranya juga menurun. Dalam sekejap mata, seolah-olah dia akan mati. Qin Mu melanjutkan perkataannya dan berkata, lalu dia mundur dengan cepat. Saat dia mundur, auranya semakin kuat. Auranya juga pulih dengan cepat, kan? Bagaimana tuan muda ketujuh tahu? Orang tua itu menatapnya dengan heran, memang seperti yang dikatakan tuan muda ketujuh. Setelah dia meninggalkan hutan obelis, aura dan auranya pulih dengan cepat. Saya merasakan dia datang ke pintu dan auranya sebagian besar telah pulih. Pada saat dia meninggalkan pintu, aura dan auranya telah mencapai puncaknya. Tatapan mata Qin Mu berkedip. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena energi berkualitas tidaklah mudah. Ada seseorang yang menggunakan seni ilahi energi berkualitas yang tidak mudah untuk melindungi jiwanya, memungkinkannya untuk hidup di masa depan meskipun ia mati di tangan Tuan Istana Miluo. Namun, ketika dua jiwa yang identik bertemu, salah satu dari mereka pasti akan menghilang. Semua orang bingung. Orang tua itu sudah menduga dan buru-buru menatap si cacat. Tanpa sadar dia berteriak, maksudmu dia sudah kembali. Qin Mu menganggukkan kepalanya, benar, dia kembali. Namun, dia tidak bisa mendekati si lumpuh. Ketika dia berada di luar dan tidak mengeluarkan obelis pertama, dia berada di ruang dan waktu yang berbeda dari si lumpuh dan masih baik-baik saja. Namun, begitu dia mengeluarkan obelis pertama dan segelnya rusak, dia berada di ruang dan waktu yang sama dengan si lumpuh. Karena itu, dia menghilang dengan cepat. Itulah sebabnya Anda bisa merasakan auranya dan auranya turun drastis. Orang tua itu sangat bersemangat, suaranya serak. Dia merasakan bahwa dia akan menghilang dan tahu bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, jadi dia mengambil inisiatif untuk mundur. Namun, dia masih memberi kita kesempatan untuk melarikan diri, dan dia mengambil obelis itu. Setelah itu, dia terus melindungi istana leluhur dan menunggu kesempatan, kata Qin Mu. Ketika aku muncul, istana leluhur, ibu kota Jade, muncul lagi. Dia menipuku dan membuatku melindungi gunung hitam besar istana leluhur untuk menghentikan penyelundupan praktisi kuat dari zaman prasejarah. Dia langsung pergi ke istana Miluo untuk berunding dengan Tuan Istana Miluo dan dipukuli hingga ke zaman keempat oleh Tuan Istana Miluo. Dia tidak melanjutkan. Tidak hanya bersikap santai dalam berunding dengan Tuan Istana Miluo, dia juga harus menyelidiki sesuatu. Apakah Tuan Istana Miluo sudah meninggal atau belum? Tidak seorang pun tahu siapa yang menang atau kalah dalam teori mereka, tetapi penguasa Istana Miluo memang telah meninggal. Orang ini sangat mudah. Qin Mu berkata dengan penuh arti, monster tua, orang yang ingin aku selamatkan juga dia. Namun, aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan saat ini dan tidak dapat pergi ke zaman ke-16 untuk menemukannya. Apakah kamu punya cara? Monster tua berjalan maju mundur dan tiba-tiba berhenti. Tuan muda, katanya tergesa-gesa. Meskipun aku tidak tahu bahwa kualitas tidak bisa mudah, jika dia ditekan dalam ruang zaman ke-16, dia pasti tidak akan musnah oleh kehancuran zaman ke-16. Dalam hal itu, dia pasti bertahan sampai zaman ke-17. Ketika dia tidak hilang, dia yang ditekan dalam ruang zaman ke-17 telah menghilang dan tidak dapat dia mati. Namun, ketika dia dipukuli oleh Tuan Istana Miluo di zaman keempat, dia yang ditekan pasti akan muncul di ruang zaman ke-17. Hati Qin Mu sedikit bergetar dan dia tertawa terbahak-bahak. Tidak heran dia meninggalkan peta geografis untukku agar bisa menyelamatkannya. Namun, dia mengerutkan kening. Namun, ini adalah peta distribusi pohon dao di kekosongan pamungkas dari zaman ke-16. Ini berbeda dari kekosongan pamungkas ke-17.
Sang Jun tiba-tiba berkata, kekosongan terakhir tidak memiliki materi dan hanya surga yang agung yang dapat eksis. Oleh karena itu, kekosongan terakhir dari semua era alam semesta adalah sama dan merupakan ruang kosong. Mata Kinmu membelalak dan jantungnya berdebar kencang. Dengan kata lain, selama kamu memiliki peta pohon Dao dari zaman ke-16, kamu akan dapat menemukan di mana Taiyi di penjara.